Halo, selamat datang. Kali ini saya mau sedikit ulas-ulas apa yang baru aja saya beli. Jadi beberapa hari atau beberapa waktu terakhir ini, saya itu lagi senang-senangnya goes jauh. Tetap turun gunung, cuman intensitasnya lebih banyak goes jauh dan semacam terabasan gitu kayak di video saya sebelumnya yang kayak saya ke Aquila itu seru banget, parah. Terus karena saya sering goes jauh, baik di tanah maupun di aspal, saya jadi kepikiran gimana caranya supaya goes jauh saya ini jadi lebih enak. Ada beberapa hal yang saya pikirin, tapi yang benar-benar pertama sekali saya pilih adalah ganti bannya. Tapi balik lagi, karena goes jauh ini jadi selingan, tuh masih suka turun gunung, jadi juga saya nggak beli ban yang serius-serius banget gitu. Karena ban-ban yang serius untuk Exian gitu lumayan, satunya bisa di angka 500 sampai 600 ribu mungkin. Jadi saya cari alternatif yang paling murah. Tapi sekiranya cukup lah untuk saya yang mungkin dalam sebulan itu 1 atau 2 kali doang goes jauhnya. Nah, ketemulah satu ban ini yang menurut saya kayaknya kalau dilihat di foto gitu, pas saya lihat di foto terus nanya-nanya juga ke beberapa orang, katanya sih lumayan. Dan harganya cuma 100 ribu. Untuk urusan harga itu oke banget. Tapi yang pertama mari kita lihat dulu gimana bentuk si ban itu sendiri. Let's go. Nah, ini dia bannya. Bannya dari Kenda dengan tipe Small Block 860 TPI Casing Wire Bead DTC. Nggak tahu juga ya, saya kurang begitu ngerti soal compound. Tapi kalau di saya rasa ya, ini compoundnya kayaknya lebih keras dari Hansdam. Dan patternnya juga ini rapet banget ya. Jadi lebih mirip ban gravel sih, walaupun di packagingnya tadi tertulisnya MTB. Tapi oke lah, kayaknya kalau untuk di tanah sih masih gripnya masih lumayan banget nih. Terus kalau untuk soal ringan apa enggak, jadi ngomong-ngomong ini bannya ban 29, ukurannya itu 2.1. Untuk urusan berat, 2 ban ini setara sama satu ban Magic Mary 2.4 yang saya punya. Itu yang saya rasain ya, kalau saya angkat gini gitu dua-duanya, ban ini si Kenda sama si Magic Mary kayaknya sama gitu beratnya. Apa yang memang seringan itu kah atau gimana? Padahal harganya cuma 100 ribu kan. Jadi tanpa perlu panjang lebar lagi penjelasannya, mari kita coba supaya kita tahu gimana ban 100 ribuan ini dipakai goes untuk di aspal maupun untuk di tanah. Nanti kita coba juga mungkin loncat-loncatan dikit kalau ada momennya. Oke, ini dia bannya sudah terpasang, depan dan belakang sama-sama small block 8 dari Kenda, ukurannya 21 untuk ban 29. Baik depan ataupun belakang, tekanan anginnya saya pakai di 45 psi, nggak begitu kencang tapi juga nggak begitu empuk. Saya semalam pas masang meledakin satu ban belakang karena mungkin saya nyoba tekanannya terlalu kencang atau mungkin saya salah masang. Tapi intinya semuanya udah dipasang, depan belakang 45 psi. Sekarang kita bakal coba di 3 kontur yang berbeda. Pertama kita bakal coba di aspal, goesnya bakal kayak gimana, terus di tanah rasanya kayak gimana, apakah licin atau enggak. Dan kebetulan memang tanahnya lagi agak basah karena hujan terus-terusan. Terus yang ketiga kita bakal coba buat loncat-loncatan, dia kuat atau enggak, dan untuk landing enak atau enggak. Let's go, kita coba. Oke, kita udah di aspal. Ini kita lagi coba. Hal yang pertama saya notice itu adalah ternyata kalau dari berat saat pedaling nggak begitu signifikan perbedaannya. Cuman yang berasa banget itu adalah rollingnya. Jadi ibaratnya kalau di ban sebelumnya kan biasanya saya pakai belakang itu DHR2, depannya Magic Mary. Kalau di situ saya goes lepas atau kayak saya dorong gitu, mungkin ngerollingnya cuma 1 atau 2 meter. Nah, kalau pakai ini jauh banget sih bedanya, bisa 3 sampai 4 meter lah ibaratnya gitu, bisa 2 kali lipat ngerollingnya tanpa perlu pedaling gitu kalau kita dorong. Terus perbedaan selanjutnya yang saya rasain adalah getarannya. Mungkin karena ini
patternnya itu kecil-kecil ya, terus tekanannya lebih tinggi daripada ban yang biasa saya pakai, jadi getaran atau kayak batu-batu kecil tuh berasa banget. Jadi ini kalau untuk di aspal emang oke sih, oke banget, beda banget rasanya. Kalau teman-teman mau pakai sepedanya, sepeda-sepeda enduro gitu yang memang travel tinggi, dipakai buat jalan jauh atau goes jauh dan pengen ngerasa lebih ringan, tapi nggak mau ngelakuin perubahan yang terlalu banyak, bisa nih ganti bannya, karena enak buat di aspal dan bener-bener ngebantu banget buat goes lebih nyaman gitu. Nah, itu untuk aspal ya. Untuk aspal kita udah coba, udah lumayan terasa banget bedanya. Sekarang kita bakal coba di tanah nih, rasanya gimana nih. Apakah dia licin, apakah dia kurang begitu grippy, dan apakah rollingnya tetap terjaga. Jadi let's go, kita coba aja langsung. Oke, tapi kita perlu coba sekali lagi nih. Ada kesimpulan, tapi kita perlu coba sekali lagi. Let's go. Oke, kita akan coba sekali lagi buat turun dan belok-belok ini agak kencang di tanah. Let's go. Oke. Tadi kita udah coba. Jadi untuk rolling di tanah itu oke banget. Rollingnya dapet, enak gitu, jauh banget sih bedanya memang ya. Terus di ban pun, walaupun tanahnya leket dan agak basah, dia nggak nempel. Mungkin kalau kita pakai yang kayak DHR ataupun Magic Mary, besar kemungkinan tanahnya bakal nempel di ban, terus jadi agak berat. Ini enggak nih, lihat. Nggak begitu nempel, enak banget jadinya. Terus yang paling signifikan adalah chatternya itu, getaran-getaran kecilnya berasa banget. Parah itu rasanya, kayak kita ngelewatin batu-batu gede rasanya. Tapi overall oke banget sih menurut saya. Menurut saya enak, tetap enak untuk dipakai dual cross kayak gini. Dual cross yang nggak terlalu ya, yang nggak banyak akar ataupun trap-trap gitu. Tapi mungkin kalau untuk turun gunung yang agak serius kayak Cikole ataupun Pinang, kurang sih, agak kurang sih ini kayaknya ya. Agak bahaya, malah nggak bakal dapet, dan ngerem pun kayaknya agak kurang. Sementara kalau di sini masih oke lah, masih aman karena nggak banyak batu sama akar tadi gitu. Jadi overall untuk di tanah nice. Oke. Ban 100 ribuan ini sejauh ini reviewnya lumayan oke. Jadi kita lihat sekarang tes terakhir, yaitu untuk loncat-loncatan. Apakah dia enak atau enggak? Secara teori ban keras itu memang lebih enak untuk loncat-loncatan, tapi kita lihat ya, impact-nya bakal gimana. Let's go. Oke, percobaan pertama untuk loncat-loncatan. Let's go. Yup. Oh ya, oke. Nanti kayaknya ada 2 poin nih yang saya notice. Tapi ntar dulu, kita coba sekali lagi, oke? Oke, percobaan kedua, let's go. Oke, kita udah nyoba untuk loncat-loncatan 2 kali nyoba, dan kesimpulan singkat saya ada 2 untuk loncat-loncatan. Yang pertama, untuk take off, untuk loncat itu jauh lebih gampang
jauh lebih enteng, enak banget. Masalahnya pas pas di ujung gitu bibir loncatannya, jadi lebih enak, jadi lebih gampang untuk ngangkat sama untuk terbang juga lebih enak. Nah, kesimpulan yang kedua adalah pas landing. Nah, ini mungkin agak kurangnya ya. Di landing, pas kita landing, jadi terasa lebih keras. Dan memang kadang-kadang kalau kita landingnya kurang begitu bagus ya gitu, jatuhnya hard landing, agak-agak geser gitu, nggak nancep bannya. Ini dibanding ban yang biasa saya pakai, si DHR maupun Magic Mary, ini untuk landing jauh lebih kurang enak. Sedikit lah, nggak jauh lah, sedikit lebih nggak enak. Karena itu tadi rasanya kayaknya keras banget, walaupun sebenarnya dibantu sama shock ya. Overall ini masih oke banget untuk dipakai, masih enak banget buat dibawa loncat-loncatan. Nah, itu dia review singkat tentang ban MTB 100 ribuan ini. Jadi overall kesimpulannya, menurut saya ban ini oke untuk pemakaian ringan, untuk misalnya kayak di UI, untuk goes-goes jauh terutama. Misalnya teman-teman mau pakai SISQ T atau SISQ N atau mungkin sepeda-sepeda enduro lain untuk goes jauh, boleh banget bannya diganti sama ban Kenda 100 ribuan ini, karena perbedaannya lumayan jauh. Goesnya jadi lebih nyaman, rollingnya juga lebih jauh gitu, lebih lancar. Yang jelas saya puas sama ban 100 ribuan ini, dan memang pembelian ban ini saya peruntukkan buat goes-goes jauh gitu, dan buat di UI. Kalau untuk turun gunung nanti saya bakal ganti ke settingan awal, belakang DHR, depan Magic Mary. Oke, segitu aja videonya kali ini. Semoga bisa kasih informasi yang berguna atau seenggaknya menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh siap, kok asiap.